Selamat bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Serambi Religius. Semoga ibu bapak saudari-saudara senantiasa mendapat berkat Tuhan selalu teristimewa melalui siraman rohani dari channel YouTube yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, belakangan ini menarik sekali mengikuti perkembangan soal perang dalam tanda petik antar YouTuber. Dalam hal ini, Pendeta Ezra Soru bersama dengan Pastor Alphonse memperbincangkan permasalahan khotbah Pendeta Ezra Soru yang berjudul "Benarkah Paus Antikristus?" Lalu oleh Pastor Alphonse menanggapinya dengan sudut pandang agama Katolik. Lanjut, Pendeta Ezra Soru menanggapinya lagi. Beliau mengatakan, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa Paus adalah antikristus, tetapi ada pendapat yang mengatakannya demikian. Saya selaku pastor tidak masuk ke dalam ruang lingkup perdebatan itu. Hanya saya mau memberikan catatan penegasan bahwa siapapun orangnya, tetapi pendapat yang mengatakan Paus adalah antikristus adalah sesungguhnya salah. Dan saya berani mengatakan Paus adalah tangan kiri dari Yesus Kristus." Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kata Paus berasal dari bahasa Belanda, Paus, dan bahasa Latin, Papa, bahasa Yunani, Papas, yang artinya ayah. Beliau adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Maka dalam medan perkuliahan, saya selalu mengatakan, juga di khotbah-khotbah dari mimbar, saya berani mengatakan, berbanggalah Anda yang memiliki pemimpin agama level dunia. Di seluruh dunia hanyalah agama Katolik. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, keutamaan uskup Roma sebagian besar berasal dari peranannya dalam tradisi sebagai penerus Santo Petrus kepada siapa Yesus memberikan kunci kerajaan sorga dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, serta menyebutnya sebagai batu karang yang di atasnya gereja kemudian dibangun. Kalau memang itu kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus, kok disebut sebagai antikristus? Suatu contradictio inter deminis, kontradiksi di dalam pernyataan. Dia mendapatkan kuasa dari Yesus Kristus, kok disebut sebagai antikristus? Aneh bin ajaib. Oleh karena itu, kepada ibu bapak saudari-saudara, saya menegaskan bahwa sesungguhnya Paus yang sampai dengan saat ini, dari Rasul Petrus sampai dengan Fransiskus yang terpilih pada tanggal 13 Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16, adalah orang yang tergolong pada pro kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pemerintahan dari seorang paus disebut juga kepausan, atau tepatnya disebut pontifikat. Yurisdiksi gerejawinya, yaitu keuskupan Roma, seringkali disebut takhta suci atau takhta apostolik. Sebutan yang terakhir itu didasarkan pada keyakinan bahwa uskup Roma adalah penerus dari Rasul Petrus yang mendapat kuasa dari Yesus Kristus. Dengan demikian, Paus dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia karena pengaruh kultural
dan diplomatik yang dimilikinya. Ia juga kepala negara kota Vatikan, suatu negara kota berdaulat yang terletak seluruhnya di dalam ibu kota Italia di Roma. Kepausan merupakan salah satu lembaga yang paling bertahan lama di dunia dan telah menjadi suatu bagian penting dalam sejarah dunia. Para paus pada zaman kuno membantu penyebaran kekristenan dan penyelesaian berbagai perselisihan doktrinal. Dan pada abad pertengahan, mereka memainkan suatu peranan dalam kepentingan sekuler di Eropa Barat, biasanya bertindak sebagai arbiter antara para penguasa monarki Kristen. Saat ini, selain menyebarkan iman dan doktrin Kristen, para paus terlibat dalam ekumenisme dan dialog antar agama, karya sosial, serta pembelaan terhadap hak asasi manusia. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, para paus yang awalnya tidak memiliki kekuasaan sekuler dalam beberapa periode sejarah mengumpulkan kekuasaan besar mirip dengan para penguasa sekuler. Pada beberapa abad terakhir, para paus secara bertahap dipaksa untuk menyerahkan kembali kekuasaan sekuler tersebut, dan otoritas kepausan masa kini sekali lagi hampir sepenuhnya terbatas dalam hal sekuler. Fokus perhatian pada hal-hal spiritual, kehidupan religiositas. Nah, selama berabad-abad, klaim kepausan atas otoritas spiritual telah semakin tegas diungkapkan. Puncaknya yaitu pada tahun 1870 dengan dinyatakannya dogma infalibilitas kepausan untuk kesempatan-kesempatan yang sangat jarang ketika seorang paus berbicara secara ex cathedra. Secara harafiah berarti berasal dari takhta Santo Petrus yang telah menerima kuasa dari Yesus Kristus saat mengeluarkan definisi formal terkait iman atau moral. Menyinggung sedikit masalah dogma infalibilitas kepausan. Yang dimaksudkan dengan infalibilitas kepausan adalah apa yang dikatakan oleh paus tidak mengandung kesesatan ajaran. Ajarannya mutlak benar karena diimani dan dipercayai sebagai inspirasi dari Roh Kudus yang menerangi Bapa Paus. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa jabatan pastoral tersebut, yakni tugas penggembalaan gereja yang dahulu dilakukan oleh para rasul sebagai satu kelompok atau kolegium dengan Santo Petrus sebagai kepala mereka, sekarang dipegang oleh para penerus mereka, yaitu para uskup dengan uskup Roma yang adalah paus sebagai kepala mereka. Menurut Gereja Katolik, Yesus secara pribadi mengangkat Petrus sebagai pemimpin gereja, dan dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium yang dikeluarkannya disebutkan suatu perbedaan yang jelas antara para rasul dan para uskup. Di dalamnya dinyatakan bahwa para uskup adalah penerus para rasul dengan paus sebagai penerus Petrus. Dalam hal ini ia adalah kepala para uskup sebagaimana Petrus
adalah kepala para rasul. Dengan demikian, tingkatan hierarkinya jelas. Berawal dari Yesus yang memilih Rasul Petrus sebagai paus pertama, kemudian dilanjutkan oleh saat ini Paus Fransiskus, dan memiliki struktur hierarkis turun ke tingkat kardinal, tingkat uskup, maka itu terkandung nilai-nilai inspirasi ilahi. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang pro Kristus dan mereka bukan anti Kristus. Sekali lagi saya katakan, paus bukan anti Kristus, tetapi paus adalah pro Kristus, dan saya berani mengatakan paus adalah tangan kiri dari Kristus. Semoga YouTube saya ini memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan semoga juga Bapak Pendeta Esra Soru dan juga Pastor Alphonse bisa mengklaim dan menerima doktrin ajaran saya secara jelas, karena berasal dari gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.